Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Herman. Nah, saat ini saya sedang berada di tempat yang keren banget ini. Nuansa kayak di pantai, namanya Hover Beach. Dan saat ini saya bakal ngobrol bersama ini nih, founder dari Hover Beach. Ada Bro Yoga, yo! Wih, Yoga! Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Bro, kenalan dulu dong, Bro. Ini tempatnya keren banget. Padahal nih kita lagi ada di tengah kota nih. Di tengah kota, ya kan? Dan tempat ini disulap sama si Bro Yoga ini. Jadi tempat hangout yang asik ya. Asik banget nih, Bro. Jadi ya ngomong kenalan dulu nih, Bro. Jadi Hover Beach Cafe. Gimana nih, Bro? Ceritanya? Hover Beach Cafe itu jadi bukan cuma sekadar tempat hangout atau tempat makan bareng gitu. Iya. Jadi tempatnya yang chill banget gitu. Chill banget. Santai. Iya. Cozy place. Jadi ya kurang lebih itulah gambarannya Hover Beach. Nah, lu mulai bisnis ini sebenarnya sejak kapan sih? Gue mulai ngediriin ini tepatnya 9 April 2016. 9 April 2016. Iya. 4 tahunan ya. 4 tahunan ketika gue masih kuliah. Masih kuliah lu? Masih kuliah semester 5. Lu entrepreneur banget ini. Gak sih, sebenarnya iseng gue. Iseng berhadiah. Iseng berhadiah. Gue orang yang suka nongkrong gitu, suka ngopi, nongkrong sama teman-teman gue. Terus kepikiran aja kalau gue nongkrong nih, gue ngeluarin uang. Nongkrong ngeluarin uang. Nongkrong ngeluarin uang dong. Gue beli produk orang. Betul. Iya. Kalau gue punya tongkrongan, gue bisa nongkrong sama teman-teman, tapi gue bisa menghasilkan uang. Dapat uang. Bener-bener nongkrong tempat lu gitu. Tempat gue. Gue tetap bisa nongkrong, tapi gue bisa menghasilkan Ini otak uang. entrepreneur udah dari kuliah. Iya. Jadi awalnya kayak gitu. Dari situ gue udah mulai gue niatin sih, someday gue harus punya tempat tongkrongan, gue harus bisa buat satu tempat yang bisa nongkrong, yang segmentasinya milenial, anak-anak muda, asik gitu tongkrongannya. Jadi gue bisa tetap gue main sama teman-teman, gue bisa nongkrong, tapi gue bisa menghasilkan di tempat tuh sendiri, di tempat gitu gue kan? sendiri, gitu. Akhirnya. Nah, konsep pantai ini udah lu pikirin dari awal atau enggak? Jadi sebenarnya kalau mengenai konsepnya sih sebenarnya gue nggak sengaja. Saya terinspirasinya, terinspirasi gue dari hobi gue suka jalan-jalan, traveling. Jadi gue suka traveling, gue suka naik gunung, gue suka ke pantai. Ketika gue jalan-jalan, gue suka bawa hemok. Lu suka bawa hemok? Bawa hemok. Hemok itu apa? Mungkin teman-teman juga yang nggak tahu nih. Hemok itu sebutan bukannya temennya semok ya? Oh bukan. Bukan. Hemok. Jadi hemok itu kata lain dari ayunan. Ayunan. Kan sama mirip. Kayak gitu. Gue terinspirasi dari situ. Nah, ketika gue mau buka suatu usaha, misalnya di bidang F&B, food and beverage, kira-kira apa nih jadi daya tarik buat orang-orang? Akhirnya terinspirasi lah dari hemok. Gimana kalau seatingnya gue ganti hemok? Jadi semuanya seatingnya waktu itu gue ganti ayunan gitu ya? Dari ayunan. Nggak semuanya sih. Tetap gue kasih choice. Jadi ada beberapa yang gue ganti ayunan. Di mana jadi? Waktu itu gue buka pertama kali gue di Pasar Lama di daerah Tangerang. Pusat kuliner di sana. Dan itu lu buka sendirian atau gimana sih? Awalnya gue buka sendiri sih waktu itu. Gue awalnya buka sendiri, jalan 6 bulan, gue join sama temen gue. Temen gue ikut sama gue. Kayak gitu. Jadi berdua nih? Berdua sampai sekarang. Sampai sekarang gue berdua. Ini lu menggunakan desain interior atau apa ide lu sendiri nih? Apa bukan? Gue sama sekali dari pertama gue bangun Hover Beach ini gue nggak pernah pakai sama sekali desain interior. Nggak pernah pakai? Pure ide gue sama. Jadi pure ide lu sendiri sama nih? Teman gue, sama partner gue. Nah, lu kenapa sih bisa tercipta ide keren ini nih? Maksudnya di tengah kota, ya kan? Dan lu angkat tema nautical ini ya. Iya, nautical. Jadi ya? namanya nautical. Sebutan temanya itu nautical. Jadi kenapa gue angkat tema nautical ini? Karena ngeliat kehidupan di kota-kota besar itu kebanyakan monoton gitu. Monoton itu maksudnya kayak yang anak-anak kuliah ini kerjanya kampus, rumah, kampus, rumah, kampus, rumah. Dan kalau dari Tangerang nih mau cari pantai juga susah kali ya? Pantai susah. Nah, jauh kali ya? Itu dia. Yang kantoran, kantor rumah, kantor rumah. Iya. Pasti liburan
kangen banget dong sama liburan. Kangen sama Kangen pantai, ke tapi mungkin jauh, Kalau biayanya tinggi ya. Indonesia, maksudnya di Indonesia ini jalan pantainya paling Bali banget. Iya, Bali banget. Kan tempat ini tuh Jadi Balinya lu pindahin sini. iya, jadi Iya. kurang lebih untuk mengobati rasa Kerinduan. rindu Rasa rindu mereka ke Bali. ingin berlibur ke pantai. Iya, jadi di sini tempatnya. Nah, Bro Yoga, kenapa sih akhirnya lu memutuskan untuk membuka Hover Beach ini di Victoria Square? Iya, karena gue ngelihat di sini peluangnya lebih besar gitu. Maksudnya peluangnya, kenapa gue bilang peluangnya lebih besar? Karena gue masih banyak ide-ide gue yang belum gue aplikasikan. Jadi gue ngelihat di sini itu, menurut gue tempatnya lebih mendukung lah untuk mengaplikasikan ide-ide baru gue nantinya ke depan. Gitu. Nah, dari tempatnya ini apa yang lu suka di sini? Outdoornya sih luas banget. Outdoornya luas banget, jadi lu bisa Jadi gue explore. bener-bener bisa nge-explore banget sih. Ayunannya terutama banyak. Banyak banget. Lokasinya strategis. Lokasi strategis ya. Iya. Pasarnya udah, maksudnya udah nggak usah nyari banget gitu. Maksudnya kita nggak perlu marketing yang berlebihan lagi gitu. Karena kita udah punya pasar sendiri. Iya, karena Dari banyak penghuni ya. penghuni apartemen sendiri gitu. Iya. Nah, kalau bicara soal ini kan juga banyak kan, dunia kuliner ini kan banyak persaingan juga ya. Nah, apa yang menurut lu nih keunggulan nih dari si Hover Beach ini? Keunggulan dari si Hover Beach karena Hover Beach-nya sendiri dia konsep cafe neotikal di tengah kota pertama kali yang ada di Indonesia. Pertama kali di Indonesia. Wah, catet. Seating yang memakai hemok pertama kali. Kalau yang lain nggak pakai. Indonesia sendiri. Untuk Indonesia sendiri ya. Apa sih yang menjadi favorit dari target market lu ini? Yang di order paling banyak ya pasta sih. Pasta. Pasta, mereka suka banget pasta di sini. Bukan pasta gigi kan? Bukan pasta gigi, pastinya. Pasta gigi. Iya, iya. Oke, kalau minuman bro, ini kan nuansa pantai ini. Karena nuansanya pantai, kita minumannya Wah, seger-seger ya? seger-seger, Waduh. asem-asem seger gimana gitu. Lo panas Karena gitu kena banget vibe-nya pantai gitu. Nah, kalau misalnya bicara soal pandemi kan bro ya. Nah, apakah apa nih strategi-strategi lu yang untuk menghadapi pandemi ini dan bagaimana? Untuk menghadapi pandemi ini lebih ke promo sih ya, kita. Lebih ke promo dan mungkin karena Tapi gue liatnya rame gue. ya maksudnya Karena lebih outdoor mungkin? outdoor, kita masih bisa menerapkan social distancing. Kalau misalkan indoor mungkin Ya, agak takut susah ya. banget gitu ya. Iya, karena outdoor suka main ayunan. Ini berasa kayak liburan ya, berasa setiap hari liburan. Lu enak banget ya hidup lu. Iya. Tiap hari liburan gitu Tiap ya. hari liburan, iya kan. Nah, lu boleh kasih tips sukses kan ya, mungkin buat para anak muda nih yang mau pengen mengikuti jejak lu nih. Wah, deh, mengikuti jejaknya si Bro Yoga nih. Bisa kasih tips kan? Ya tipsnya sih, kalau menurut gue kebanyakan anak muda jangan kebanyakan terlalu, kalau lu udah punya planning, jangan terlalu banyak planning. Nggak jalan-jalan gitu ya? Iya, karena nggak bakalan jalan. Udah, lo jalanin aja, learning by doing menurut gue. Kayak lu contohnya ya, wah lu mantep banget nih. Kalau lu nggak pernah mewujudkan ini nggak kejadian nih kayak gini. Nggak ada interview lu. Nggak akan pernah jadi karena Iya, iya. lu mikir terus. Wah, luar biasa. Teman-teman, ini sosok inspiratif ya. Bayangin masih muda, ya kan? Waktu itu semester 5 ya gue? Semester 5 gue dia. Semester 5, waktu itu aja gue masih ngapain semester 5? Ini udah kepikiran, punya bisnis, punya kafe, ngelola kafe, dan ini menurut gue sih happening ya, bagus ya, dan konsepnya juga pantai kuat banget ini fundamentalnya. Jadi orang kangen ke sini. Mereka kangen untuk banyak spot-spot instagramable, foto-foto gitu ya. Wah, bener-bener mantap banget. Bro Yoga, thank you so much sudah berbagi inspirasi, sukses. Sama-sama. Terima kasih udah memilih Victoria Square nih. Wah, di sini tempatnya pas banget karena ini kan jalannya provinsi ya. Provinsi. Jadi jalan utama, lokasi mantap ya, kelilingnya juga mantap, fasilitas ini juga mantap. Pokoknya all the best, sukses Bro Yoga. Nah teman-teman, seru banget nih ngobrol sama Bro Yoga. Bagaimana seorang entrepreneur ya
dan juga mengubah properti yang ada di tengah kota menjadi konsepnya pantai. Terima kasih telah menyaksikan Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Herman. Sampai jumpa di next program Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Herman dan juga Bro Yoga. Dadah.